Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menindaklanjutin apa yang saya bicarakan tadi di grup, apalagi kan tadi memang saya sengaja untuk bisa survei lapangan, terutama untuk bisa mengambil salah satu contoh, tapi tak general ya, karena hampir seluruh sawah yang ada di Klotok ini hampir homogen. Bedanya pun 11-12 nggak banyak, karena dari kondisi, tekstur, dan struktur tanahnya mirip semua. Paling nanti yang membedakan adalah sifat kimiawi dari tanah yang ada di petakan sawah teman-teman semua. Karena itu sangat berhubungan dengan pola teknis budidaya pemupukan sebelum-sebelumnya. Ada yang jor-joran, ada yang hemat-hematan, ada yang males-malesan dan sebagainya. Ada yang mengandalkan organik, ada yang mengandalkan pupuk tabur kimia, dan semualah. Itu sangat membedakan kadar haranya. Tapi kalau secara sifat isi tanahnya, baik secara tekstur, struktur, dan penampilannya hampir sama. Untuk jenis tanahnya kebanyakan kan lempung berdebu. Alhamdulillahnya itu bagus ya. Cuman terlalu lempung lebih banyak. Sehingga apabila pengolahan tanahnya itu terlalu gembur, matet. Tapi kalau terlalu menggumpal, prongkol-prongkol, juga repot. Apalagi dalam posisi cuaca panas. Nah, ini akan menghambat perkembangan akar. Kalau akar tunggang mungkin nggak terhambat karena sifatnya kuat, penetrasinya kuat ke dalam. Tapi kalau bulu akar ini yang kita sanksikan. Karena sejatinya yang mencari unsur hara itu adalah bulu akar. Kalau akar tunggang mencari air. Biasanya Allah ciptakan tuh sesuai sistemnya masing-masing. Makanya serahkan segala sesuatunya pada ahlinya. Ahlinya mencari air ya akar tunggang, ahlinya mencari hara ya bulu akar. Nah, maka di setiap bulu akar, ujung akar atau tudung akarnya itu akan selalu disertakan kation kalium positif. Di mana kalium positif ini dia pasti akan bekerja seperti gojek antar jemput unsur hara yang sudah tersedia dekat-dekat dengan dia. Jadi dia karena muatan positif, nanti ada nitrogen negatif, tangkap, masukkan, tangkap, antar jemput ya. Nah, itu secara spesifik, itu nggak perlu kita bahas lah, tambah bingung nanti kan. Nah, tapi hanya kisi-kisi. Mau kalau ada yang mau belajar sampai ke situ, saya siap ngajarinya. Tapi jangan jadi petani lagi. Makanya kalau ada petani yang nanya terlalu detail, saya malas jawab. Karena saya akan bertanya lagi, jenengan mau jadi petani atau peneliti? Atau mau jadi pendidik? Atau mau jadi dosen? Nah, kalau jenengan mau jadi dosen, jadi peneliti, datang ke rumah saya sendiri. Sang gula kopi, ayam cemani, ya kan? Kenapa? Nanti kalau dibicarakan di forum, bingung yang lain. Karena rata-rata yang namanya petani ini, mohon maaf, nggak mendiskreditkan. Secara pendidikannya menengah ke bawah. Terus kita bicara layaknya profesor, gemblung apa dah? Bingung kabeh. Mau nak ditanting ya monggo, arak biokimiai, arak kimia nanggo tanai, segala macam, ya siap kita. Nah, sebetulnya pupuk iku mau bisa mengarah ke tanaman, diserap tanaman, tidak semuanya karena serapan oleh akar. Ada yang datang sendiri, ada yang dijemput, ada yang mengalir melalui serapan air dan sebagainya. Enggak harus dipupuk terus karena nang banyu anjuk kambe akar ini menyentuh kesedot. Ada juga dengan sistem lampu sentil teplok. Sumbuhe dimasukin nang kok minyak tanah, iki munggah dhewe kata dipanaskan oleh panas matahari. Nah, prosesnya kayak transpirasi atau penguapan. Jadi dengan kondisi tanah seperti itu hampir mirip 11-12 dengan daerah Solo Raya, termasuk Klaten, Solo, Surakarta itu kan, Sragen itu sama, dan lempungnya berwarna putih dan itu menandakan bahwa kadar fosfat dan kalsiumnya tinggi. Maka wajar di daerah sini ada tambang semen, silikanya juga alhamdulillah tinggi. Maka kalau panduan teknis pupuk peram yang tadinya saya buat, untung belum tak share. Malam itu saya gini aja itu buat panduan, Pak.
Cuman karena belum tahu saya kondisi tanah dan lahannya, belum saya share. Begitu sudah tahu, berubah. Karena panduan pertama itu pertiposnya 75 kilo. Panduan kedua berapa yang terakhir? Cuman 25 kilo. Loh Mas, kok kenapa pospanya dikurangi? Lah karena Tuhan wis nyiapin kok tanah jenengan kabeh. Ya kan? Lah kalau di rumah nasinya sudah ada, masa saya datang dari tempat Pak Ridwan bawa nasi lagi. Lah terus mangan opo? Mangan tiwul-awul kan nggak cocok. Mestinya pakai belut. Nyandi belut ya Pak? Jadi kelingan aku belut kan, boleh juga. Nah itu kita karena segala sesuatunya itu dengan pola biasanya, akhirnya membiasakan diri. Ini yang susah. Biasanya ini loh Mas, ya biasanya lah. Saiki iklim cuaca wis berubah nggak seperti biasanya. Selama kita melakukan segala sesuatunya seperti biasanya, kapan kita berubah? Yo ngono-ngono wae. Nanem iki gagal, utang duit BRI meneh, nanem meneh gagal, utang meneh gagal, entek Pak lama-lama. Betul kan? Ujung-ujungnya semutung nandur batu boto, ya kan? Dikaplingi maksudnya kan, bener? Barulah untung. Nah, jadi dengan kondisi tanahnya, sifat fisik kimianya alhamdulillah bagus. Bila dikelola dengan baik, yaitu. Nah, apabila itu tidak kita lakukan secara teknis ya, dalam pemberian pupuk dasar, ya itu kejadiannya kaya nanggok warung kopi mau. Iya, Pak Tris. Ngempel kabeh. Padha karo gak sapa mau kita kocor. Udin ngempel kabeh. Tanah seperti itu apalagi basah, jangan harap bisa digemburkan kecuali pakai cara. Caranya harus kita memunculkan bagaimana tanah itu bisa terangsang untuk mendidih atau mengeluarkan gelembung udara. Dengan kondisi seperti itu, tanahnya itu pori-porinya kan sangat rendah kalau di tanah lempung. Dan tanah lempung pori-porinya bagus, orang mungkin kisah gawe tembikar. Gempal padat. Ya, nah, itulah yang membuat pori-pori tanah menjadi jelek. Kalau porositasnya jelek, dipastikan oksigen tanahnya juga jelek. Ngantuk terakhir nggak entek. Jadi kita akan membahas tentang panduan teknis yang sudah saya share tadi di grup. Baik di grup internal di Klotok maupun grup yang ada sama saya. Ya. Yang pertama masalah pupuk dasar. Komposisi dan teknisnya. Boleh kita menggunakan pupuk dasar tanpa harus diperam, tapi dengan posisi, tekstur, dan struktur tanah lempung berdebu tadi, mau tidak mau harus pupuk perem. Makanya nanti teman-teman bisa bedakan. Mas, misalnya nanam 2 petak, yang satu 1000 batang melon, yang satu 1000 batang melon. Satu pakai pupuk peram, yang 2 tidak perlu diperam. Dengan kondisi tanah sifat fisiknya yang sama seperti itu, saya pastikan pupuk peram yang bagus. Makanya kemarin yang pernah pakai pupuk peram bagus, karena sesuai dengan kebutuhan lahannya. Lah kita kapro-kapro pupuk nggak ngerti kebutuhannya opo, yang penting karep. Artinya kita memperlakukan lahan itu sesuai karepe kita, bukan sesuai kebutuhan ideal tanaman untuk syarat tumbuhnya. Memaksakan diri kan nggak baik. Ya kan? Harusnya kita bisa menjiwai lahan, wong asali menungso itu urip iki saka tanah toh. Harusnya mudah gitu. Cuman para penggali kubur lah ling paham tentang tanah nak menurutku. Ya. Enggak iki guyonan. Mumpung enek Pak Mudin. Jadi kenapa lebih saya anjurkan pupuk dasar peran di sini? Ya karena sesuai kebutuhan daripada sifat dan karakter lahan jenengan kabeh yang sifatnya lebih cenderung persentase lempungnya dibandingkan debunya, bahkan sangat sedikit kadar pasirnya. Kalau jenis tanah yang lebih berpasir itu beda lagi perlakuannya. Nah, kalau jenis tanah berpasir itu malah kurang bisa dengan pupuk peram. Nah, yang pertama kita di sini gunakan kan kohe sapi. Ya kan? Artinya pupuk kandang lembu dari sapi. Nah, ini panduan yang saya buat standarnya untuk 2000 batang tanaman melon. Komposisinya
pupuk kandang sapi atau kohe sapi 200 sampai 250 kg atau 100 sampai 125 gram per tanaman. Itulah kalkulasi ini. Baru dolomite atau kalsit atau kapur pertanian 2 sak atau 100 kg. Di panduan pertama itu kohe sapi antara 150 sampai 200. Tapi setelah saya melihat kondisi tanahnya, tak naikkan jadi 200 ke 250. Nah, kemudian dolomitnya yang tadinya tak buat 150 menjadi 100 dikurangi. Nanti tak jelaskan. Nah, kemudian pertipos. Pertipos di panduan yang saya buat itu sebelum saya share itu adalah pertipos yang karung bir hijau yang warnanya abu-abu. Tapi di sini diganti dengan vertipos yang karung kuning yang warnanya hitam. Itu yang alasan nih. Baru pupuk ZK. ZK di sini awalnya hanya 15 kilo saya buat. Tapi di sini menjadi 25 kilo. Nah, terus KNO3 merah 5 kilo. Abu sekam 25 kilo. Bila perlu 50 kilo lebih bagus. Bila perlu 100 kilo lebih bagus mana? Kalau melihat dari kondisi tanahnya. Nah, deterjen serbuk ini maksudnya kayak Daya, Rinso, Boom. Yang penting Nah, serbuk ya. ya nanti dijelaskan. Yang penting disimak dulu ini. Nah, topek saes nanti dilarutkan 200 ml. Bisa pakai 5 liter, bisa pakai 10 liter. Mana enaknya lah, karena nanti sambil ngaduk disemprotkan. Sambil diaduk bolak-balik. Sakanya 100 ml per 5 atau 10 liter air. Jadi nanti pada saat itu ngaduk sambil disemprot keliling ngono, diaduk meneh, agak kering sithik, semprot meneh, aduk meneh sampai entek ngono. Tapi aja sempat becek ngono. Nah, ini kan nanti kemudian dia setelah diaduk merata, masukkan di karung plastik, gorni plastik, disimpan yang tidak terkena hujan dan sinar matahari selama 2 sampai 3 malam. Semakin lama semakin bagus, semakin matang. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, Mas, masalah kenapa harus pupuk kandang sapi. Kalau ada guano lebih bagus, tapi kan lebih mahal. Kita yang cari umum aja kohe sapi atau pupuk kandang sapi, karena pupuk kandang sapi itu sangat efektif dan yang terbaik untuk menciptakan porositas tanah. Mengingat lempung itu sifatnya padat dan rongganya, kapilernya sangat sedikit. Nah, maka dengan diberikan pupuk kandang sapi itu akan memperbesar persentase porositas. Porositas itu piye diomongnya? Nah, gawe apem nek kaya lubang-lubange ngono kae to. Gawe apem, bika ambon, kayak kan ketok anak bika ambon ngono. Pori-pori. Kaya pori-pori kapiler. Sehingga apabila dengan porositas yang bagus, persentasenya juga baik, itu akan mempermudah proses serapan hara, air, dan udara tanah. Ya, nah akarnya keplepekan, nggak bisa napas juga macet itu tanduran, Pak. Itu umum. Nah, di sini dolomit. Dolomit sebetulnya dengan kondisi pegunungan itu ya, apalagi di sini kan pabrik semen ya. Iya. Yang bagus malah dolomit, Mas. Oh, yang bagus. Nah kalau kalsit nanti panas. Kenapa saya lebih menganjurkan dolomit? Mengingat dari kondisi tanahnya banyak mengandung kalsium. Sehingga dengan dolomit kita harapkan bisa menambah magnesium dan sulfur. Tanah putih yang ada di sini ini ya, lempung yang putih berarti menandakan kadar fosfat, kalsium dan silikanya bagus. Oke? Makanya nanggok ini sebetulnya jarang aturan ambruk. Nah, pinter, cuman karena urea melulu ya ambruk juga Pak ini. Nah, vertipos kan ning apik ning warna abu-abu. Ya kan, butirannya abu-abu tapi karungnya ning warna hijau. Iki berubah jadi hitam. Karena kita tadi menggunakan vertipos tujuannya sebagai suplai fosfat. Ya kan? Nah, tapi karena kadar tanahnya sudah banyak mengandung fosfat, mosok kita golek fosfati. Jadi kalau yang warna hitam tujuannya karena sifatnya itu lebih kepada perbaikan dari komposisi persentase susunan tanah. Ini singkat-singkat. Karena nak pupuk kan nggak perlu dikaji-kaji banget kan. Iya. Yang perlu dikaji, kenapa pakai deterjen, kenapa mesti ini, ya kan ngono. Nah, baru ZK. Nah, kenapa tadi di awal saya buat panduan ZK-nya hanya 10 atau 15 kilo jadi 25. Lah karena
pada kondisi lahan kita ini mau kadar kaliumnya yang rendah. Ya toh? Karena kadar kaliumnya rendah, zat kala yang utama. Mas, kenapa nggak pakai KCl? Jangan dulu. Karena bagaimanapun Tuban itu masih daerah pesisir pantai yang notabene sekali-sekali pernah kelimpasan air laut dulu-dulunya. Sehingga kadar garamnya tinggi atau kadar klornya tinggi, Cl itu klor. Lah nak ditambahi KCl, engko tanamannya jadi rapuh, ringkih. KCl itu apik, Pak, tapi kadar klornya itu bisa membuat tanaman rapuh, ya, getas ngono lho. Nah, Jawa iki. Kecuali nang dataran tinggi, Pak, memang butuh klor. Contoh wong dataran tinggi sering gondokan karena kurang garam ya dium. Lah kita kelebihan. Ngono nggih. Nah, ya kan masing-masing. Tapi kalau di dataran tinggi yang bagus kalsit. Kenapa Kak kalsit, Mas? Ya karena nang kono kadar kalsiumnya rendah tapi lebih cenderung dolomit. Jadi tukar barter nih. Tahu bae pantune wong Melayu, asam di gunung, garam di laut. Lah nek wis kita wis kakan garam nang laut, masa ora barter karo wong dataran tinggi Lumajang ngono kan ngono ta? Ya mestine ngono. Nah, jadi dalam hal proses untuk merehabilitasi dan merecovery lahan itu juga eneng ilmune. Kita anggaplah tanah itu sebagai syarat tumbuh. Sudah menyediakan nasi, sudah menyediakan lauk pauk, ya toh? Nah, cuman kok kurang ki serate. Jadi harusnya karena serate kurang, ya otomatis ning kita golek sayur mayurnya, buahnya, kan gitu. Lah wis nang kono sego wis oke dak lauke seneng. Lah tawane saka kono teko nggawa daging, saka kono nggawa lele, saka kono nggawa ayam. Lah terus gawe apa iki? Diganyang tok malah obesitas. Ya toh? Nah, itu. Nah, di sini baru masuklah KNO3 merah. Wis paham itu. Kenapa KNO3 merah? Karena kenapa enggak Saprodap atau Ultradap, Mas? Ya karena kan yang paling berkurang di sini kadar kaliumnya. Kan itu kan? Tapi kalau kenapa enggak pakai MKP, Mas? Lah fosfatif seneng. Kemudian MKP kan untuk masa vegetatif juga enggak baik untuk pupuk dasaran. Enggak pas loh, bukan enggak baik. Nah, baru abu sekam. Nah, kalau daerah jenengan tanah putih lengapi abu sekam. Abu sekam ini tujuannya pada waktu kita melakukan proses pemeraman itu akan terjadi penguraian fosfat, penguraian unsur hara yang ada di pupuk kandang sapi, yang ada di pupuk mineral atau pupuk tabur atau pupuk kimia. Nah, ini tujuannya ketika terurai pupuk ini tadi, ya kan, akan menguraikan nitrogen. Sifat nitrogen gas. Nitrogen itu adalah salah satu gas paling ringan setelah hidrogen. Dan setelah helium, nomor 3 dia paling ringan. Makanya yang namanya nitrogen, begitu dibuka langsung menguap. Karena saking ringan bobotnya itu. Nah itu, jadi begitu kita melakukan proses pemeraman, itu banyak yang akan terjadi secara biokimia yang oleh bakteri. Bakteri ini pastinya akan menguraikan pupuk yang ada di situ yang mengandung nitrogen belum matang, sehingga setelah nitrogen terurai dari KNO atau dari NPK atau dari pupuk kandang, itu akan lepas menjadi nitrogen negatif, ion nitrogen. Ion nitrogen, nah enggak diikat, ya budal, menguap. Nah makanya disitulah butuhnya abu sekam, karena sifat abu sekam ini sangat absorben, sangat menyerap. Nah, menangnya abu sekam, dia suka menyerap, ya kan? Gampang menyerap, tapi gampang melepaskan. Oke? Begitu tanaman nanti butuh nitrogen yang terserap, ngembes di abu sekam tadi, karena medan magnet tarikan akar tanaman lebih kuat, dia akan gampang melepaskan. Benar, Ki? Kan kayak spon ya. Spon itu kan gampang nyerap air, tapi di dedeng ini kan banyak tiba juga bisa. Nah, paham ini kan? Kenapa harus abu sekam? Nah, supaya pada waktu proses kita melakukan pemeraman itu sudah dipastikan bukan hanya nitrogen yang ada di pupuk campuran itu yang akan terbentuk, tapi juga nitrogen akibat fiksasi penyerapan dari udara yang masuk ke pupuk peram, sehingga kita masang bubu, masang jaring, Pak. Jadi abu sekam itu sebagai bubu atau jaring untuk menangkap nitrogen akibat fiksasi. Nah, kenapa terjadi fiksasi pada proses pemeraman? Ya kan? Nah, karena di situ ada
seperti petipos mengandung mineral fosfat, bila terurai maka dia akan menjadi yang tak jelaskan tadi. Ya, ion fosfat. Ion fosfat ini sifatnya agresif, Pak. Makanya fosfat ini apapun lengket. Nah, maka itu ada ada doktrin mengatakan jangan mencampurkan fosfat dengan kalsium karena podo-podo iki podo-podo aktif ngono. Makanya aku kadang mek supaya inget wae jenengan kabeh, fosfat nek wis kadung terurai jadi hara ionik, itu sifatnya amite kaya lonte. Nah, arek wae ngono lho, Pak. Ya, yo. Arek lengket ae. Nglendot ae ngono to. Nah, tujuannya itu. Jangan sampai fosfat ini saking agresif, saking kementelan ini, ya kan Ronald ini. Kemenyek. Kabeh lanangan mbok parani. Piye carane fosfat yang sudah kadung tersedia ini menjadi ion positif. Itu bisa berjodoh dengan nitrogen. Fosfat itu paling senang berjodoh sama nitrogen, Pak. Ketika dia berjodoh sama nitrogen, maka dia akan menjadi hara yang sangat-sangat luar biasa untuk penyuburan organ vegetatif tanaman. Makanya kalau pakai pupuk peramek pun kayak awulayan, tapi dengan berjalannya proses, dia akan menjadi pabrik mini pembentukan amonium fosfat. Artinya jenengan nggak perlu menyediakan pupuk saprodap dan ultradap. Reaksinya podo kaya dikocor atau dipupuk ultradap. Tapi kan ini corone kan tahapan mau. Pahami kita? Iya. Lah jelas sumber daya tanah yang jenengan mau kadar fosfatnya tinggi, ditambah perang pupuk perang bisa diurai tambahan dengan sifat lontene iki mau pingin jodohan nitrogen, dia akan berusaha golek pasangan, Pak. Fosfat ini akan berusaha mencari pasangan ionnya lain. Dan yang paling seneng dekne jodoh yang paling serasi karo fosfat adalah nitrogen. Iki tak jelaskan dengan bahasa gamblang ya, bahasa ecek-ecek ya enggak. Engko bahasa ilmiah enggak paham. Nah, jadi itu. Kalau semakin banyak fosfat yang bisa kita urai menjadi ionik di dalam tanah, nah maka semakin banyak lonti-lonti fosfat itu yang mencari nitrogen. Goleki. Enggak dapat di tanah, ya kan? Mungkin susah dapat di tanah karena sifat nitrogen ini labil, gampang menguap. Nah, tapi pada waktu turun air hujan, di mana ion nitrogennya banyak, dia langsung ditangkap, Pak. Ketemu jodohnya, pas. Nah, itu satu. Yang kedua, ya apabila ada air yang mengalir begitu segala macam, pasti dia akan membawa itu. Yang ketiga, dengan bantuan bakteri yang ada di toples AS, ini kan rebutan, Pak. Bakteri kan rebutan golek nitrogen karo fosfat. Artinya yuk kroyokan golek jodoh iki. Saingan iki, Pak. Bakteri itu juga butuh nitrogen. Fosfat juga butuh nitrogen untuk jodohnya. Lah nak loro-loro kejo, Pak. Siji kejo karena sifat amite kaya magnet nglunti, ling siji kejo karena sifat rakuse gawe pangane. Lah nak iki petuk gathuk, Pak. Gaduh. Daripada gaduh golek nang udara. Nah, maka akan membuat tanah itu menjadi agresif oleh faktor mereka ini untuk mencari dan menampung nitrogen sebanyak-banyaknya. Semakin banyak hara fosfat ionik yang tersedia, maka semakin rakus lahan itu untuk mencari nitrogen. Tambah lagi bakteri, paham? Ikulah dasarnya kenapa nggo pupuk peram, nggak mupuk kok iso lemu. Alam sudah menyiapkan, kita hanya dituntut ikrok mencari corone. Mungkin kita males kayak pupuk gerek tuku itu yang nggak perlu main nggak repot. Tapi saya yakin dengan penjelasan ini jenengan jadi paham, gelem repot. Lah kita tanya orang golek bati, bukan tani Bandar Bogor, biar teko asal tersohor. Piro Mas Uli melon wingi 10 ton, kali piro 6.000. Piro pi? 60 juta. Modal tuku pupuke 30 juta. Batine opo? Ujung-ujungnya bayar BRI pun ora cukup, Pak. Ngono arak nandur meneh, hah? Ngutang meneh. Ya dah. Tapi wah, kan wah geng sini. Berhasil aku. Patok berhasil. Wah, boleh 10 tahun. Enggak ngerti, mumet dah sih. Balikin beng ora cukup. Gitu. Iki mau paham ya masalah fosfate. Nak wis ngono, aja mupuki fosfat terus ngono. Tambah residu, Pak.
Karena sifat fosfat itu akan menjadi residu karena dia susah untuk terurai dibanding unsur lain. Yang lebih susah lagi terurai kalsium. Lebih susah meneh. Makanya kalsium sempat bedu bejono karo fosfat dadi batu. Ya. Jadi batu-batu ngatos-atos itu perpaduan antara kalsium dan fosfat. Maka ada batuan fosfat segala macam. Nah kuwi. Kan Dik? Kan deterjen. Iku mau hapuskan wis ya. Pun. Nggih. Pun. Baru deterjen. Nah, deterjen ini kan sifatnya sangat aktif dalam pembentukan oksigen. Nah, coba deterjen kok campurke nanggo banyu, mbok kopok-kopok keluar busa, buih. Oke? Nah, kemudian sifat deterjen agresif. Agresif nanti pada waktu diperem akan mengeluarkan suhu. Kemudian oksigennya akan bersifat oksidatif dan reduktif. Sehingga apabila pada campuran pupuk perem tadi yang kita perem ada campuran misalnya pertipos itu kan susah loh. Susah kan untuk bisa terurai loh. Susah lonyote. Nah, karena faktor ada reduktor, oksidator yang disebabkan oleh adanya deterjen di situ, panas. Coba nang nggak percaya, sampean campur ke iku TSP ning atose kok ngono, wis karo deterjen. Langsung remah iki, remuk. Langsung ajur. Langsung ajur. Ajur. Nah, nak wis ajur berarti gerek bisa terurai untuk menjadi ion, mempermudah proses. Nah, makanya begitu nanti kita pupuran itu kita apa kan lebih tambah panas. Suhu yang di fosfat nang kok pertipos atau nang TSP yang diungkep kan jadi diungkep dengan suhu yang begitu panas, dia akan rapuh dan menjadi lembut. Sehingga begitu nanti ditaburkan, dia sudah semi terlarut dan semi tersedia. Nah, karena kalau kita mengandalkan fosfat seperti pertipos, TSP dan sebagainya, mengandalkan alam, tanah untuk menguraikan, setahun Mas. Dibongkar masih utuh. Jadi kalau sampean taburkan SP36, taburkan TSP, ya, di lahan sawah saja bisa larut sempurna 100%, itu aja membutuhkan waktu 8 sampai 9 bulan. Iku nak bacek banyu terus. Nah, makanya sampai panen padi ini entek, iki ketok putih-putih. Betul? Bukan berarti fosfat itu tidak bisa terlarut dan terurai. Prosesnya panjang. Nah, misalnya kita buatlah fosfat itu ditaburkan untuk pupuk dasaran. Dia tetap secara bertahap, namanya slow moving ya. Slow release. Slow itu santai. Nah, dia tetap terurai tapi 5%, ya kan? Bulan apa seminggu kemudian 5%, tetap secara bertahap terlarut. Lah, zamannya melon umurnya piro? 2 bulan. Ngono tabur pupuk sampai panen hanya 2 bulan setengah. Sementara syarat untuk penguraian sampai tersedia itu piro mau? 9 bulan itu nak lahan sawah, nak lahan tegak pas kering nandur melon 1 tahun. Nah, terus piye? Nah, sekiranya dalam tempo 1 musim hanya bisa terlarut 20%, 80% ini nanti. Hah? Ya ora ketabung nang lemah. Besok nanam melon meneh mbok tambahi meneh. Besok meneh tambahi. Iya, positif. Ya berarti sampean nabung fosfat. Paham iki? Lah puluhan ton. Karena wingi kok ene sapa sing tekon residu. Emang sampean tahu ngerti artine residu kuwi apa? Nah, residu itu restan, sisa. Kenapa fosfat bisa sampai residu? Kenapa kalium nggak sampai residu? Kenapa nitrogen nggak sampai residu? Lah karena aku mau kan alasannya. Karena sifat fosfat yang slow release. Tetap dia bisa terlarut dan terurai sempurna. Tapi butuh waktu yang lama. Butuh 3-4 musim nanam melon baru 100% terlarut dan terurai sempurna. Dan jenengan nanam melon 4 kali. Setiap musimnya naburi 100 kilo standar sesuai kebiasaan. Ling ditabung iku mau 60%. Sampai 4 kali wis 240%. Lah 240% itu dosis pirang musim. Nak jenengan sekali musim tanam melon 100 kilo. Selama 3 musim, ya,
karena hanya 40% yang sudah termanfaatkan oleh tanaman melon kita. Jadi tinggal 60%. Jadi kalau 1 kintal mau geret 60 kilo. 60 kilo. Residu musim berikutnya 60 kilo meneh. Tambah yang ketiga 60. 6 kali 3, 180 kilo. Lah maka tak jamin, tak garansi Pak, 2 musim sampai nggak perlu pakai pupuk fosfat. Dosisnya wis lebih. Gimana? Iya, betul. Pada waktu residunya itu dimanfaatkan di musim kedua, yang sudah terlarut dan terurai sempurna kan wis oke. Iya. Lah mbok tambahi meneh. Ya kan padha nang mbun pasir kuwi, Pak. Unggung. Itu. Pahami. Iya, Mas. Lah, sekarang saya tanya ke jenengan kabeh. Selama ini pirang tahun nandur melon walaupun setahun sekali? Wis enek pirang tahun? 6 tahun. 6 tahun. Setiap tahun nandur melon sekali. Iya. Wis? Lah iku urung ngitung padine meneh. Ini pakai fosfat lagi. Masuk. Betul? Betul. Residu atau sisa dari hasil penguraian pupuk yang belum sempurna dari melon, dari padi numpuk. Kena esas. Nah, maka kalau kita tahu caranya, ya awakku Pak ngomong tak garansi nggak mupuk sampean api. Ya mikir. Hah? Iso digebuki wong aku sak stuban iki, nak nggak duwe dasare. Tapi nak setelah tak sesuai ke dasare, jenengan misalnya dibuli, wis meneng wae. Santai nih. Ngono sampean berhasil tanpa pupuk apa nggak melu kabeh? Jangankan melu, nggak herannya syukur. Karena apa? Wong itu nggak ngerti maksudnya, melu-melu pun ya pasti bonjrot. Iya. Nah, nggak ngerti pemahamannya. Mau melok wae. Oke? Wis? Paham iki? Fosfat wis paham? Paham. Abu sekam wis paham? Paham. Deterjen wis paham. Baru saka kono mau apa meneh? Stop. Ya, sudah. Nah, top SAS wis iku wis saka wis. Sudah. Nah, saka pun hampir sama tujuannya dengan deterjen pemanas. Nah, sampai nanti habis ngaduk apa pupuk perem wis disemprot mbek Topsas karo iki. Nah, coba engko mbok demek iki. Tumpukan pupuk perem iki mau pupuk campurane suruh dimasuki karung, coba mbok lebokke tanganmu. Panas. Lah, suhu panas akibat diungkep iku bukan berarti panasnya kaya goreng apa? Gorengan wajan, enggak. Nak cara kita sumuk ya kan? Apa jenenge gerah ngono. Kita nang omah padahal nggak kena cahaya matahari, nggak kena yang panas, tapi kok gerah banget. Ungkep. Lah, karena gerah iku mau fosfat iku mau pecah. Karena sifat fosfat kan batuan. Nggih? Nek tekan kene, nek aja engko nglanjut ora mudeng. Berarti proses itu Mas, proses pembentukan bumbu peram itu sama kayak orang buat fermentasi itu ya. Iya Yang kalau pertanian biasanya pakai empat, seperti itu ya. Ya, tapi kan EM4 nggak secepat itu bisa menggerus fosfat. Ya sama, top SAE juga nggak lah itu lagi belum dolomitnya. Kita masih cerita fosfat tadi. Iya. Kita belum cerita kalsit dolomitnya. Kayak mana nguraikannya kalau nggak dengan cara itu? Nah, prosesnya mirip seperti itu kan ya. Beda. Secara biokimianya beda. Anu, Nah, kalau EM4 itu caranya sesuai dengan top SAS. Jangan bisa disamakan. Peran saka di situ nggak ada di EM4. Peran deterjen nggak ada di EM4. Iya. Kita kan pingin hasilnya itu sempurna. Nggak nanggung. Ngono jadi ya setengah jadi pisen. Kalau niatnya goreng ubi, aja gomek dikoncek kulitnya tok. Sari. Aja gomek dipotong tok. Ya sekalian digoreng jadi begitu di. Nah, mosok kami ning tamu, "Wis ya Mas, iki dikai singkong, gomek dikoncek kulitnya tok." Mbok ya diweke iku dalam bentuk singkong goreng tinggal ngemplok. Bener? Iya. Kalau kita bisa memanjakan tanaman dengan cara seperti itu, dia nggak akan rewel. Kenapa? Dia tidak akan menguras energinya hanya untuk mendapatkan hara fosfat, hara kalsium, karena sudah kita masakin dulu. Kasihan akar tanah memproses itu. Jadi sebetulnya proses di pupuk peram itu tetap dilakukan secara alami oleh lahan dan tanah kita. Mong supaya prosesnya lebih cepat, kenapa nggak kita subsidi, kita link proses nanggon jobo baru dimasukkan ke tanah sehingga tanah tidak terbebani oleh proses-proses itu. Akhirnya tanah
hanya akan meneruskan proses dari serapan hara dan ketersediaan hara ke akar. Dan apabila ini kita lakukan, maka akan memancing kation-kation positif kalium. Nah, maka di situ kita siapkan apa mau? ZK. ZK ya. Berarti intinya untuk percepatan gitu. Nah, Mas, kenapa harus pakai ZK? Karena sifat ZK itu ikatan atom elektron molekulernya enggak sekuat KCl. Kalium karo klor itu sifatnya pasangan yang sangat intim, ya kan? Lah tapi nak kalium dengan sulfur sifatnya kuwi mau diomong romantis kagak, diomong cuek kagak. Pantang disenggol, pantang diguna-guna, bisa. Saling diam-diaman. Ngono nggih? Paham? Jadi Mas, tadi kan cara buatnya mirip ya. Terus nanti kalau fermentasi itu kan saat disentuh tidak ada unsur tadi hangat gitu. Nah, kalau kita buat pupuk kernat peram itu kita bisa mengatakan itu sudah siap pakai. Itu seperti apa ciri-cirinya? Pupuk peram semakin lama akan semakin dingin. Nah, iya. Jadi kematangan dari segala proses itu adalah bisa parameter suhu. berarti Nah, setelah cuman panas, kenapa kita sengaja membuat pupuk peram itu jangan mateng, nunggu mateng baru ditabur. Memang sengaja kita buat mantal gitu. Paham tak? Oh, iya. Enggak mateng tapi enggak juga mentah. Kenapa harus 2 malam, Mas? Padahal kalau diperem 1 mingguan langsung jadi. Lah kalau diperem 1 minggu ya sudah banyak itu pupuk organik hasil fermentasi. Nggih? Iya. Yang sudah matang, kompos segala macam kan. Kita membuat pupuk peram ini setengah matang supaya tujuannya setengah prosesnya terjadi di bedengan. Iya, menyatu dia. Ketika proses pematangannya terjadi bedengan, itu kan akan terjadi reaksi oksidasi reduksi yang akan mengundang Iya, masuk. oksigen aktif sehingga akan menciptakan porositas dan pori-pori tanah, nggih. Iya. Apalagi prosesnya itu diungkep di bawah mulsa lagi, Pak. Itu satu. Yang kedua, dengan proses itu tadi otomatis akan mengganggu kestabilan kehidupan patogen penyakit tanah. Iya. Kungkung. Baik jamur, bakteri. Kungkung. Gitu. Rasa seneng mergo panasan. Ya ora seneng. Taruh dene enggak mati tapi enggak kerasan. Lah diungkep dengan suhu yang di atas rata-rata. Nggih? Masuk. Apalagi dalam proses tersebut dia akan menghasilkan gas nitrit, gas amonia dan lain-lain. Seneng enggak iku bakteri karo jamur? Sekiranya eneng hama nang kono mumpet trip, Mati. tungau mati, Pak. Iya, betul. kok betul terus? Masuk. Jadi proses-proses ini kan ada tujuannya. Mas Budi kan nggak membuat konsep itu hanya dengan asal ngecap. Kalau ada teori dasarnya dan ada hasil real di lapangannya, kan enak. Nggak akan percaya diri ini saya ngomong ke jenengan. Karena jenengan bukan petani abal-abal. Petani horti itu adalah petani yang paham. Bukan petani yang pinter. Maka pahamilah tanaman sebagaimana kita memahami diri sendiri. Nah, pinter nang tani nggak ini Pak. Seorang Mas Budi pun ora iso pinter nang tanaman. Karena barang urip. Kemudian bukan ilmu matematika. Nah, makanya kalau saya buat panduan itu nggak saklek. Itu sifatnya akan toleransi sesuai perkembangan dan kebutuhan lapangan. Ternyata sudah kita buat panduan umur sekian pakai bisa tambah samar, umur sekian samar. Lah begitu pada waktu kita mau aplikasi urutan yang berikutnya, ternyata tanaman tidak menimbulkan gejala, tanda-tanda kekurangan seperti apa yang mau kita lakukan. Lah bagus dilereni kan menghemat. Nah, maka apabila nanti paterapan panduan tersebut dilakukan 4 hari sekali. Dengan kondisi 4 hari sekali, kondisi tanaman lebih dari normal. Yo kita ulur jadi 6 hari. Lebih hemat toh. 2 hari. Bener kan? Iya. Kita ini rata-rata melakukan penyemprotan berdasarkan rutinitas, bukan berdasarkan kebutuhan. Yang penting asal 5 dino sekali nyemprot. Buah pun terakhir karena enggak bingung arah nyemprot apa, yang penting buah pun disemprot. Iya, Gang 1 hari. Nah, sekarang coba berikro. Jenengan kabeh nantem melem 6 tahun. Dengan kondisi luasnya begitu luar biasa dan Bandar Bogor biar terkuasa tersor, ya kan? Iya, iya. Makanya tak omong petani melon klotok itu sebetulnya nggak tanam melon tapi tanam pupuk, Iya. nggih? Nah aku sekrungu dhewe, mosok 4.000 batang pupuknya 2 ton, pupuknya pira 20 juta kan? Lah pira duit iki? Ke NPK ya, nah NPK iki. Bukan kita
Boleh silakan. Tapi golek ilmune. Ini kok berarti tadi apa Mas, kalau dari tadi ya alhamdulillah kita dapat ilmu lagi itu kan, untuk pembuatan bubuk perang itu kan ada 3 hal yang saya tangkap tadi. Campurannya sudah saya terangkan. Terus yang kedua, untuk mengetahui itu dari suhu, terus yang ketiga estimasinya itu 2 hari. 2 hari. Artinya kalau kita buat pupuk peram selama 2 hari, artinya itu berarti konsep kita itu bukan tambah lama tambah bagus. Artinya menurut sampean tadi kan setengah matang. Masalahnya kita buat pupuk peram ini karena di awal-awal tujuannya untuk memperbaiki recovery tanah, bukan menyediakan unsur hara. Jangan ini ya. Kalau mau menyediakan unsur hara siap saji ke tanaman, ya diperem sebulan. Nah, kalau sampean nggak percaya, ini pupuk peram itu, udah dibasahin terus digantung, di bawahnya ditampung pakai timba, ganda hasil pun kalah. Ampasnya itu akan menjadi asam humat. Selesai kan? Iya betul. Kalau diperem sampai mateng, maka ampas begitu masukkan air, digantung, ditampung pakai ember, ini jadi pupuk organik cair terbaik, ampasnya jadi asam humat. Kurang apa aku nggak ilmu, Pak? Berarti nanti yang kita pakai itu 2 hari itu kalau mau nanam melon. Nah, maka kita itu dibuat setengah matang. Ya, Tujuannya pupuk peram tadi tahapan awal memperbaiki tekstur dan struktur recovery tanah supaya sesuai dengan syarat tumbuh tanah. Terus semakin matang dia akan, semakin lama menyediakan unsur hara yang sangat tersedia. Wis, makin lama lagi ampasnya menjadi bahan organik dalam bentuk humid asid. Pirang kali manfaatnya, makanya aja sepilih karo awulayan. Hah? Maksud tujuan dari pupuk peram tahu kan? Manfaatnya. Berapa manfaat itu yang kita sebutkan? 4 yang pasti pokoknya. Nah, makanya kalau jenengan rajin pakai pupuk peram untuk tanaman melon sampai tanaman padi, insya Allah dalam waktu 2-3 tahun, apa-apa ditandur nang kono api. Tak ngopi sih. Iya. Tambah lagi. Iya, Nggak usah. Kenapa saya tentukan di situ kue sapi? Andai ada yang nanya, Mas pakai kue ayam bisa? Ya bisa. Mas pakai kelawar bisa? Ya bisa. Mas pakai cemindel kambing bisa? Ya bisa. Kan kalau nanya bisanya pasti bisa. Kalau jenengan tak tekon, Mas iso ngombe kopi? Iso ngombe susu? Iso ngombe cappuccino? Iso kabeh kan? Tadi di antara itu kan ada cocok enggaknya. Ada yang suka atau enggaknya. Kenapa ditentukan kue sapi? Karena yang mau kita tanam melon. Jenis tanaman timun-timunan adalah jenis tanaman yang banyak dianugerahi Allah dengan hormon perangsang tumbuh. Makanya percepatan pertumbuhannya sangat luar biasa pesat. Paham? Nah, kenapa harus kue sapi? Karena sifatnya sapi itu lebih banyak makan rumput. Apalagi yang dimakan rumput muda yang banyak mengandung hormon ausin sitokinin. Habis? Jadi dengan kue sapi bukan hanya sebagai pupuk kandang sebagai bahan organik, tapi juga menyiapkan hormon CPT organik meskipun sedikit gawe tambahan modal tanduran. Daripada nanti timun-timunan itu, semangka, melon, timun, gambas harus mengeluarkan energi untuk membentuk hormon perangsang tumbuh dalam bentuk ausin dan sitokinin, ya kita bantu melalui subsidi kue sapi. Mas, kalau kue ayam boleh, tapi kue ayam ini lebih efektif dan lebih cocok untuk tanaman jenis terong-terongan atau tanaman yang menghasilkan bunga dan buah dalam jumlah yang banyak. Lah kalau semangka melon kan buahnya kok siji loro. Terbatas. Dia tidak perlu dirangsang pembungaan banyak karena semakin oke pentili semakin bingung jenengan. Iya. Betul? Bingung seleksi. Lah nak gede kabeh pun ya nanggung. Lah nak cabe kan dituntut bunga yang banyak. Hah. Kan ada di daerah Palang sana kan ada pupuk kandang itu ada yang dibakar dulu. Kalau nggak dibakar dulu kan kalau di lapangan kan banyak numbuh rumputnya. Lebih baik dibakar dulu atau
alami, nggak usah kebanyakan fakta di sana. Ya kan berarti dia hanya ingin menyediakan bahan organik, bukan harga organik. Iya. Jadi kohe atau pupuk kandang itu kan punya kandungan banyak. Manfaatnya itu bisa sebagai recovery tanah. Itulah namanya bahan organik. Tapi dia juga harus punya hara organik. Nah dibakar hara organiknya hilang. Peran dia hanya sebagai bahan organik menggemburkan tanah. Peran lainnya hilang. Bakterinya mati dibakar. Lah berarti Eman-eman. hah? Gara-gara menghindari rumput. Banyak ruginya berarti. Eman-eman. Ya oke rugi ya. Kan Lah wong eman-eman. rumput enek Rugi kan herbisida eman-eman. selektif. Enek tukang mocok apa? Rumput Rugi. kan ngurangi rezeki pekerjaan rumput. Ya kan? Artinya mereka yang membakar itu karena fobia, takut suket teling. Oke. Tapi nak kohe sapi bisa tukul rumput, berarti kohe kan paten kuwi, mantap. Artinya tidak memberikan efek toksin atau racun pada tanah ataupun tanaman. Selesai kan? Nah, contoh, sampai nyemprot rumput karo Gramoxone misalnya. Nak rumput wis tukul berarti efek racunnya hilang. Ya? Nyemprot Roundup. Nah, wis mati suwi, tiba-tiba tukul berarti efek Roundup wis hilang. Hah? Apa? Meneh. Iki cerita pupuk kandang tak anggap selesai, malas aku berdebat pupuk kandang karena ilmu kolot ilmune penak ngono lho. Yang penting manfaat. Kandangnya yang dibuat perdebatan. Nah, malas aku guys, wis pokoknya wis tak tentuke wis tak jelaske manfaatnya apa segala macam. Ya, lebih bagus itu. Iki oke nek ilmu lain yang harus dikorek. Iya, iya. Ojo tak muluk pupuk kandang tai wae kan. Enggak siap-siap mau kita. Nggih. Masalahnya kan baru paham antara dibakar dan enggak dibakar. Jadi kan sekarang kan sudah paham. Nggih. Bagi Ya wes. komunitasnya ini. Ini yang jadi Bagi yang mereka yang belum paham kan ya tetap menggunakan ilmu itu. Ya biar orang lain menggunakan. Mereka kan punya tujuan. Iya. Nah, tujuannya begitu. Makanya dari Kita kan pingin all in ini tujuannya banyak supaya mengurangi pupuk. Lah nak ngono nak dibakar dene tetap nambah pupuk podo. Oke? Eneng lagi? Wis putus pupuk kandang putus nggih? Tapi yang berhubungan sama itu Mas. Apa kuwi? Masalahnya kan pupuk peran tetap berhubungan sama pupuk kandang. Nggih. Sama ZK. Nah, Ya kan? lah iku tak jelas kabeh. Iya. Ayo, mosok ora diulang meneh. Anjuk kaya ulangan kelas Itu SD. lho. yang di pojok. Paham ya, Pak? Kayaknya belum nih. Cara menjelaskanku bisa diterima enggak? Terima. Ini selentingan saya ingat. Pas buat pupuk peram itu sing dalas apa sing kering? Enggak usah basa-basa. Lembab. Iya, maksudnya. Oh, Hanya- tai kambinge. hanya syukur lembab. Ya. Ya usahakan yang Enggak semateng. usah becek ngono. Makanya apa? Kohenya itu Kak. Ya Kering apa ya? Ling semawur. Semawur. Ojo ngono nelek aja digawe ya. Lah undang jamur.